Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 18. Ayo tinggalkan saja pria pecundang ini. Biar ia rasakan akibatnya, tidak bisa menjulang lagi. Hahaha. Keseokannya. Robi. Robi. Seorang ibu setengah baya memanggil-manggil Robi di ruang tamu. Kemana tuh anak? Kok pintu nggak dikunci begini? Gerutunya dalam hati. Ia lalu melangkah ke kamar Robi, dan didapatinya kamar Robi terbuka, dengan perabotan di dalamnya yang berantakan. Semakin menambah rasa panik dan takutnya. Ibu itu terus melangkah masuk ke kamar Robi. Dan, Robi, anakku, serunya. Ia langsung memburu putranya, yang masih tergolek lemah tak berdaya di lantai kamarnya. Dengan luka-luka yang cukup banyak di wajahnya, dan celananya melorot sampai ke pahanya. Hingga kebanggaan Robi terpampang jelas di matanya, walau dalam keadaan layu dan tertidur. Apa yang terjadi padamu, nak? Siapa yang melakukan ini? Tanya Mama Robi setengah berteriak. Robi diam tak bersuara. Tetapi matanya mulai terbuka dan nafasnya terdengar tersengal-sengal. Ternyata ia sudah sadar, tetapi keadaannya begitu memprihatinkan. Ibu itu segera menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Terdengar dari suaranya ia bicara dengan lantang dan panik, meminta orang itu untuk segera datang memberi bantuan dan pertolongan. Setelah ia menutup sambungan teleponnya, seketika tangisan ibu itu menggema di ruang kamar Robi. Ia tidak menyangka, putra bungsunya mengalami peristiwa tragis seperti ini. 30 menit kemudian, Ronald datang bersama ambulan. Beberapa petugas dari kepolisian pun ikut datang untuk melihat tempat kejadian perkara dan mulai melakukan penelusuran. Pihak kepolisian mendapatkan laporan langsung dari ibu kandung korban dan segera meluncur ke TKP. Robi segera dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan. Sementara kamar tidur Robi sudah dipasangi garis polisi, sebagai tanda sedang dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sempat seorang petugas kepolisian sektor setempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu dan kakak Robi. Sebagai saksi yang pertama kali melihat kondisi Robi, ibu itu memberikan keterangan sesuai dengan yang ia lihat, sambil sesekali menangis sedih. Setelah merasa cukup informasi yang diperoleh dari saksi, petugas kepolisian memperbolehkan ibu dan kakak Robi untuk menyusul ke rumah sakit, di mana Robi sedang ditangani pihak rumah sakit. Pihak wartawan dari media cetak dan elektronik sudah terlihat berkumpul di rumah kediaman Robi. Bahkan ada yang sempat mengabadikan keadaan Robi pada saat diangkut ke dalam mobil ambulan. Keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Suasana di sebuah rumah sakit swasta ternama di Jakarta. Jam 8 WIB, mobil ambulans yang membawa Robi telah sampai di rumah sakit. Petugas langsung menurunkan ranjang yang membawa Robi, dibantu oleh petugas lainnya. Mereka dengan cepat membawa Robi untuk ditangani segera. Mereka melakukan pertolongan dengan cepat. Karena sebelumnya seorang wanita merupakan orang tua atau ibunya pasien yang menghubungi dokter tersebut. Dokter itu adalah salah satu dokter yang mempunyai jabatan tertinggi di rumah sakit ini. Ia adalah adik kandung omnya Robi. Robi dibawa masuk ke ruangan instalasi gawat darurat. Untuk mendapatkan penanganan serius, berdasarkan instruksi dari dokter tadi. Sebelum nantinya akan dilakukan tindakan medis, selanjutnya jika memang memerlukan penanganan lebih intensif. Dr. Untung Prabowo, DSPD, salah satu dokter terbaik di rumah sakit ini yang sedang menangani Robi dibantu dua orang suster yang sudah berpengalaman, Dr. Heriansyah sendiri yang meminta untuk menangani keponakannya. Sementara itu Mama Robi, Marieska Febrianti dan Ronald Adi Utama kakak pertama sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara itu Mama Rob dan Ronald Adi Utama, kakaknya Robi, mereka datang 30 menit sesudah Robi sampai ke rumah sakit. Mereka disambut langsung oleh dokter tersebut. Dik Heri, di mana Robi sekarang? Tanya Marieska cemas dan panik. Robi bisa selamat kan, Her? Mbak selama ini terlalu sibuk dengan kerjaan. Jadi lupa memberikan perhatian dan kasih sayang padanya, ratap Marieska pada Dr. Heriansyah adiknya. Berdoa saja, Mbak, percaya sama kekuasaannya. Nald, kamu temanin mamamu ya? Om mau melihat keadaan Robi,
nanti Om kabari lagi pada kalian perkembangan kesehatannya. Ujarnya, lalu ia pergi menuju ke ruangan IGD, tempat Robi sedang menjalani perawatan dan pertolongan medis. Begitu dokter itu masuk ke dalam ruangan IGD, ia melihat Dokter Untung telah selesai melakukan tindakan medis. Dengan sedikit wajah yang menyiratkan kelelahan, dan sesuatu yang membuatnya risau. "Dok, gimana perkembangan Robi ponakan saya? Apa tindakan medis lain yang mesti kita lakukan untuk membantu memulihkan kondisinya?" Ucap Dokter Heri pada Dokter Untung sahabat seprofesinya. "Ayo kita obrolin serius ke ruangan yang lebih privat. Karena ini menyangkut hal penting," kata Dokter Untung, dengan sedikit ada ketegangan di wajahnya. "Oke kalau begitu, ke ruanganku saja dok," jawab Dokter Heri cepat. "Keluarga ponakanmu ada yang datang kah?" tanya Dokter Untung selanjutnya. "Mama dan kakaknya Robi sedang di sini, dok." "Apa mereka perlu tahu kondisi terakhir Robi?" sahut Dokter Heri. "Iya, biar bisa cepat ditangani karena ini penting. Dan juga nanti berkaitan dengan keilmuan Dokter Heri juga," ucap dokter untuk menjelaskan. "Baik dok, dokter duluan saja ke ruangan saya. Saya mau panggilin mama dan kakaknya Robi," sahut Dokter Heri cepat dan sigap. "Oke, dok. Saya duluan ya, saya tunggu di sana," ucap Dokter Untung. Lalu ia melangkah menuju ruangan Dokter Heriansyah. Beberapa menit kemudian. "Baiklah semua sudah kumpul," ucap Dokter Heri membuka pembicaraan mereka, dengan santai tetapi serius. "Mbak Marieska, Ronald, di samping Om ini adalah Dokter Untung Prabowo. Dia adalah dokter spesialis penyakit dalam, beliau yang tadi menangani dan melakukan tindakan medis pada Robi," kata Dokter Heriansyah memperkenalkan, serta menjelaskan temannya Aat ini. "Biar nanti Dokter Untung yang menjelaskan pada kita semua di sini," sambung Dokter Heriansyah. "Baiklah saya akan jelaskan semua secara medis. Dan semua perkataan saya didasari sumpah dan janji, sesuai kode etik profesi kami sebagai dokter. Saya sampaikan bahwa secara fisik luar, luka pasien atas nama Robi itu tidak terlalu memprihatinkan, dan bisa disembuhkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Tetapi," ucap Dokter Untung sempat berhenti sejenak, lalu ia menoleh ke arah Dokter Heriansyah. Dokter Heriansyah yang secara naluri kedokteran mengerti tatapan Dokter Untung. Kemudian ia menganggukkan kepala seakan memberi izin untuk melanjutkan perkataannya. Karena ia juga sebagai keluarga dari pasien, Robi adalah keponakannya. Mereka diam sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari Dokter Untung. Marieska sedikit gelisah. Berita apa yang akan disampaikan Dokter Untung selanjutnya? Sementara Ronald hanya diam sambil menghela nafas. Dokter Heriansyah mencoba untuk tersenyum, walau ada sedikit keresahan di dalam hatinya, atas apa yang ingin disampaikan sahabatnya. "Saya harap semua bisa menerima ini dengan sabar. Dan masih ada peluang atau harapan Robi, nantinya bisa sembuh," ucapnya kembali sambil menghela nafas. Mengumpulkan keberaniannya untuk menceritakan yang sebenarnya. "Memang penyakit Robi parah ya, dok?" potong Ronald gelisah dan panik. Sementara Marieska, mamanya Robi matanya mulai berembun. Ada sesuatu yang berat ingin ia tumpahkan, tetapi ia tahan karena belum ada kepastian informasi dari Dokter Untung. Dibilang berat, ini memang sangat berat. Tetapi secara medis ini bukan termasuk penyakit berbahaya. Dan ini terjadi karena faktor kesengajaan atau ada orang yang melakukan penganiayaan pada Robi. Sebelumnya saya mohon maaf, apakah Robi pernah menyakiti hati perempuan? Misalnya pernah menggenjot nikmat seseorang tetapi orang itu tidak terima. Lebih gampangnya lagi bahasanya pernahkah Robi berbuat zina di rumah? Atau di tempat lain dengan seorang wanita? "Saya tidak tahu dok, karena saya jarang di rumah," jawab Marieska. "Apalagi saya dok, kerja saya di diskotik. Pulang ke rumah bisa 6 bulan atau bahkan tidak sama sekali," sahut Ronald. "Memangnya apa kaitannya dengan masalah ini dok?" tanya Dokter Heri bingung. "Sangat berkaitan. Dan saya yakin itu karena balas dendam seseorang, karena perbuatan Robi juga," jawab Dokter Untung tenang. "Memangnya ada gangguan apa dok?" "Jadi bingung nih. Ada kaitan hukum juga kayaknya. Disfungsi ereksi atau impoten permanen. Karena sel syaraf di kebanggaan dan testes Robi telah mati rasa, dan kemungkinan Robi dikebiri secara kimiawi, dengan cara menyuntikkan obat anti androgen." "Astaga, Robi!
Teriak Marieska kencang. Astagfirullahaladzim, sambung Dokter Harry. Kok bisa, Dok? Adik saya itu jago bela diri, kok bisa kalah? Semua bisa terjadi. Dan kejadian ini sepertinya balas dendam seseorang pada Robi. Melihat dari kondisi luka penganiayaan para pelaku. Apakah Robi masih ada harapan untuk sembuh, Dok? Tanya Marieska cemas. Kalau itu bisa saja terjadi, Bu, tetapi juga tergantung mukjizat dari Sang Maha Kuasa. Kita hanya berikhtiar dan berusaha, jawab Dokter Untung. Mbak tenang saja. Nanti Harry akan bantu cari informasi rumah sakit yang sudah berhasil membantu mengobati keluhan seperti Robi. Yang penting sekarang kita kuatkan Robi, supaya psikisnya kuat bila mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Kata Dokter Harry, mencoba menenangkan Marieska. Sementara itu, di rumah Adit. Jam 7 pagi, Tasya sudah sampai ke rumah Adit. Ia disambut oleh Bei Minah, yang tergopoh-gopoh menyambut sang putri pemilik hotel ternama di Indonesia. Sementara, Mang Ujang sedikit gelisah dengan kedatangan Tasya, yang sejak awal menatapnya dengan tajam dan dingin. Ia langsung nyelonong masuk, tanpa canggung dan malu ke rumah Adit, yang ia anggap sebagai calon suaminya kelak, dan duduk santai di ruang keluarga. Non Tasya, mau Bibi bikinin sarapan pagi? Ucap Bei Minah ramah sambil sedikit membungkukkan badan pada Tasya. Boleh, Bei. Kebetulan Tasya belum sarapan, sahut Tasya cepat. Setelah kepergian Bei Minah, Tasya langsung memanggil Mang Ujang, sesuai rencananya semalam yang ingin menginterogasi Mang Ujang. Untuk memperoleh informasi, di mana keberadaan Adit, atau minimal ia mendapat informasi tentang Adit. Mang Ujang, sini, Mang, panggil Tasya lantang. Mang Ujang pun mendekat, dan berdiri menghadap gadis itu. Iya ah. Non, ada apa ya? Ucap Mang Ujang gugup. Duduk Mang, kok gugup gitu sama saya Mang? Santai saja, Mang. Ucap Tasya mencoba membuat Mang Ujang santai. Mang Ujang pun duduk sesuai perintah Tasya, tetapi ia selalu menunduk dan tak berani menatap wajah Tasya. Tasya mau nanya, Mang, tolong Mamang jawab dengan jujur. Ucap Tasya mulai memancing Mang Ujang, dengan suara yang lebih lembut. Mang Ujang mengangguk, lalu ia menjawab, apa yang mau Non Tasya tanyakan? Kata Mang Ujang bertanya balik. Mamang tahu di mana Adit berada? Ucap Tasya langsung ke pokok masalahnya. Mang Ujang hanya menggelengkan kepala. Mungkin salah ya pertanyaan Tasya. Mang Ujang tahu kenapa Adit jarang pulang? Sambung Tasya mengulang pertanyaannya. Mang Ujang mengangkat kepalanya, melihat ke arah Tasya yang menunjukkan mimik wajah yang serius. Maaf Non, kalau itu Mamang nggak tahu, Non, jawab Mang Ujang tegas, walau terlihat ada kecemasan di wajahnya. Hahaha, tawa Tasya meledak. Mang Ujang kembali menundukkan kepala. Mama Aang, Mamang. Tasya bukan baru kenal sama Mamang. Sejak Adit beli rumah ini, Tasya sudah mengenal Mang Ujang. Itu pun karena Tasya yang membawa Mamang dan Bibi untuk kerja di sini kan? Mau jujur atau tidak? Tasya sudah bisa menilai kok, mending Mamang cerita daripada nanti Tasya bilangin ke Adit, bahwa Mamang dan Bibi kerjanya nggak benar. Ayo. Sekarang Mamang katakan yang Mamang ketahui, sebelum saya berubah pikiran. Mamang beneran nggak tahu, Non? Den Adit kalau pulang sebentar terus pergi lagi, dan Mamang tidak berani nanya ke Den Adit kenapa jarang pulang ke rumah, jawab Mang Ujang. Benarkah itu, Mang? Tasya hitung sampai 3, jika Mamang masih nggak mau jujur, silahkan angkat kaki dari rumah ini. Banyak kok yang mau kerja di rumah ini, ancam Tasya tegas. Mang Ujang diam, ia berpikir sejenak. Satu sisi ia takut dengan ancaman Tasya yang serius. Di satu sisi lainnya ia sudah berjanji dengan Adit majikannya, untuk merahasiakan pernikahannya. Bagaimana, Mang Ujang? Tinggal pilih saja mudah kok. Dan perlu Mamang ingat, jika Mamang pilih yang pertama Tasya pastikan kehidupan Mamang akan lebih sulit. Tasya tidak segan-segan menghancurkan kehidupan kalian, ingat itu Mang. Pucat pasi wajah Mang Ujang, setelah mendengar ancaman dari Tasya. Ia sadar, omongan Tasya barusan bukan sekedar gertakan semata. Dulu sewaktu ia dan istri kerja di rumahnya Tasya, tidak segan-segan memecat dan memenjarakan Desi, yang ketahuan mencuri waktu itu. Sebelum Mang Ujang menjawab,
Tiba-tiba dari luar terdengar suara bunyi motor yang memasuki pekarangan rumah Adit. "Non Tasya, itu sepertinya motor Den Adit," kata Mang Ujang, yang mengenali suara motor bebek yang kemarin sempat ia test drive. "Ya udah, sana. Temui majikanmu dulu. Tapi awas, Mamang jangan bilang saya ada di sini," ucap Tasya tegas mengingatkan Mang Ujang. "Iya, Non," sahutnya. Mang Ujang lalu pergi meninggalkan gadis itu menuju pintu depan. Terdengar pembicaraan singkat antara Mang Ujang dengan Adit, obrolan santai antara majikan dan pengurus rumahnya. Ketika Adit melangkah masuk ke dalam rumahnya, ia sempat kaget saat melihat Tasya sudah menunggu di sana. Entah sudah berapa lama, gadis itu duduk di ruang keluarga. Gerak-geriknya demikian gelisah, sesaat menyilangkan kaki, sesaat kemudian melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Begitu mendengar bunyi ketukan sepatu mendekat ke arahnya, serentak Tasya menoleh dan berdiri tegak dari sofa. Ia menyambut Adit dengan wajah kesal. "Dari mana saja kamu, Dit?" sembur Tasya tidak tahan lagi, menuntut penjelasan. "Hai, Syah." Sapa Adit basa-basi dengan ekspresi tanpa dosa, seolah tidak menyadari kesalahannya. "Sudah lama di sini." "Sudah jangan banyak basa-basi, Dit. Kamu tuh ya," ketus Tasya geram pada Adit. "Sejak kemarin-kemarin, aku mencarimu kemana-mana, Dit. Teleponku tak pernah kamu jawab. Bahkan papa dan mama kamu ikutan khawatir sampai neleponku semalam. Kamu kemana saja sih? Menghilang beberapa hari ini tanpa jejak." "Loh, sejak kapan aku jadi buronan?" sahut Adit cuek. Adit melenggang meninggalkan Tasya, yang tampak marah dan kesal dan menuju ruang makan. Ia membuka lemari es, mengeluarkan jus jeruk, lalu menuangkannya ke dalam gelas. "Kamu tahu bagaimana rasanya menunggu-nunggu tanpa kepastian?" balas Tasya makin jengkel, melihat sikap Adit yang cuek dan seperti tidak peduli. "Aku tidak pernah memintamu menunggu, kan?" Adit meneguk gelas minumannya, tanpa menoleh Tasya sama sekali. "Nikmat sekali, minuman ini," gumamnya sedikit keras. Adit seolah tidak menganggap keberadaan Tasya. Ia kelihatan begitu haus dan membasahi tenggorokannya yang kering. Tasya langsung beranjak mendekat. Sebelum Adit sempat meregu kembali jus jeruknya, dengan kasar Tasya menyambar gelas itu dari genggaman tangan Adit. "Dengar, Dit," kata Tasya mengancam. Wajahnya semakin dekat dengan wajah Adit, hampir tanpa jarak. Lalu ia mencium bibir pemuda itu dengan penuh nafsu, dan gejolak dalam dirinya. Adit diam saja, bibirnya pasif tak merespon ciuman penuh nafsu Tasya. Entah apa yang membuat Adit semakin tidak respek pada Tasya, yang dulu sempat akrab bahkan intim dengannya. Setelah ciuman yang seperti memaksa dan tanpa respon itu, Tasya makin merasakan perubahan dari Adit. Ia melanjutkan ancamannya sama pemuda itu. "Kalau kamu berpikir bisa bersembunyi dan menjauh dariku, kamu salah besar, Dit. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa lari dariku. Suatu saat nanti, kamu pasti menyerah dan mengakui bahwa akulah yang pantas memilikimu." Di puncak kekesalannya, Tasya langsung menenggak habis jus jeruk dalam gelas yang dipegangnya. Langsung tuntas tak bersisa sama sekali. Gelas yang telah kosong itu diletakkannya dengan keras di atas meja, seperti ingin mengisyaratkan bahwa ia bersungguh-sungguh dengan ancamannya. Lalu ia memutar tubuhnya, dan berlalu dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Adit yang terpana bingung. "Sudah balik dia, Bik," sahut Adit cepat. "Padahal sudah Bibik siapin sarapannya di meja makan, kenapa tadi ribut-ribut, Den? Apa Den Adit dan Non Tasya sedang ada masalah? Maaf kalau Bibik tadi sempat dengar, Den." "Gitu deh, Bik." Sikapnya Tasya bikin Adit seperti bocah yang diatur mamanya. Adit jadi ilfil dan gak nyaman dengan sikapnya seperti itu. "Ya Den, Bibik paham Aden kurang suka sikapnya Non Tasya. Tapi Bibik juga lihat Aden sebenarnya sayangkan sama Non Tasya. Dulu sih, Adit suka dengannya. Tetapi makin kesini bikin Adit semakin terkekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus kasih laporan sedang di mana dan bla, bla, bla. Memangnya Adit ini robot, yang mesti nurut sama dia?" jawab Adit kesal. "Non Tasya itu sebenarnya baik, Den, cuma sikapnya yang seperti itu karena ia anak tunggal. Bibik sudah lama kerja sama keluarga Non Tasya,
Dari ia usia 10 tahun, jadi tahu sifat dan kerasnya non Tasya. Dah Bik nggak usah bahas dialah. Lagian sekarang Adit nggak peduli kok maunya dia gimana. Adit minta Bibik dan Mamang tolong urus rumah ini selagi Adit jarang kesini ya. Kalau itu pasti, Den, sudah kewajiban kami untuk menjaga rumah Aden. Apalagi setelah Aden bicara sama Kang Ujang kemarin, Bibik jadi paham dengan sikap Aden. Makasih, Bik. Sudah ngerti kondisi Adit. Iya, Bik. Bisa minta tolong buatin kopi untuk Adit. Siap kalau itu mah, Aden mending sekalian saja ke meja makan. Sudah ada beberapa masakan Bibik siapin di sana. Siapa tahu Aden mau sarapan, kata Bik Minah. Oh iya, boleh Bik, sahut Adit. Bersambung.